Halo teman-teman semuanya. Halo Sobat Frensa, kembali lagi dengan Jurnalis Tweet Frensa bersama dengan Mahren dan Sinta dalam program spesial kita, Lentera Cerita, tempat di mana dari cerita kecil bisa menjadi sumber inspirasi. Kali ini, kita mengundang pemudi Indonesia yang sukses menjadi awardee beasiswa Turki Bursary Scholarship, serta seorang penulis novel dan beberapa antologi. Beliau adalah Kak Kansa Humaira Divka, atau kerap disapa dengan Kak Kansa. Halo Kak, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kabarnya baik. Halo Kak, boleh ceritakan sedikit tentang diri Kakak untuk para penonton? Seperti yang udah diperkenalkan sama Sinta, nama panjang aku Kansa Humaira Divka, tapi akrab dipanggilnya Kansa. Sekarang ini aku lagi menempuh pendidikan persiapan bahasa Turki di Istanbul University dengan beasiswa Turkiye Bursary. Di samping kesibukan aku sekolah, aku juga aktif nulis di beberapa platform seperti Twitter dan Instagram. Terus aku juga aktif di beberapa organisasi seperti contohnya Madrasah Fatih, itu adalah organisasi internal anak Indonesia di Turki. Wah, kakaknya keren banget ya. Kalau boleh tahu, kapan pertama kali kakak mengenal beasiswa Turkiye Bursary dan apa sih yang membuat kakak tertarik? Aku soal beasiswa Turkiye Bursary ini pas kelas 7 SMP ya kalau aku nggak salah. Nah, emang pas SMP itu aku udah aktif-aktifnya nyari beasiswa karena emang pengen banget kuliah di luar negeri dari kecil gitu. Kenapa aku pengen daftar Turkiye Bursary? Karena aku dari SD udah diperkenalkan sama cerita-cerita sejarah di Turki. Kan di Turki ini ya banyak sejarah Islam dan peninggalan-peninggalan bersejarah yang aku tahu, dan aku tuh pengen banget ngeliat langsung. Jadi salah satu caranya adalah dengan dapetin beasiswa ke sini. Jadi sekalian belajar aku bisa melihat langsung peninggalan-peninggalan sejarah yang awalnya cuma aku tahu lewat buku dan cerita-cerita guru. Wah, keren banget sih. Dengar-dengar juga Turki emang gitu sih sama sejarahnya. Nah, proses seleksi Turki Bursary dikenal kan sangat kompetitif. Menurut kakak, tantangan terbesar apa yang kakak hadapi? Itu pribadi tantangan terbesarnya pas wawancara. Karena di sesi wawancara itu kan seleksi terakhir ya dalam proses seleksi Turki Buslari. Nah, di wawancara itu sebenarnya kita cuma ngebahas tentang apa yang kita aplikan Turki Buslari tulis di esai. Di esai aku ada beberapa hal yang sedikit debatable atau bisa didebat sama interviewernya dan berpotensi untuk membuat aku nggak lulus di beasiswa ini sebenarnya. Jadi aku sebelum wawancara itu struggling banget gimana caranya aku bisa nyiapin jawaban yang bisa nge-counter pertanyaan si interviewer ini. Jadi kayak istilahnya biar aku nggak kalah debat sama mereka gitu. Berkali-kali banget aku tuh keren banget sama kakak. Kayak wawancara itu emang bagiku tuh kayak itu hal yang paling lumayan buat kita ngelewatin suatu hal, terus apalagi itu bisa didebatin. Keren banget sih. Nah, nilai atau pengalaman apa yang menurut kakak paling berpengaruh hingga akhirnya kakak bisa lolos? Aku pribadi itu ini ya pengalaman aku banyak pernah ikut organisasi sama komunitas dan kepanitiaan sekolah. Karena Turkiye Buslari itu benar-benar nyari kandidat yang punya atau pengen ngasih kontribusi langsung ke masyarakat. Jadi tuh mereka nggak pengen kandidat yang cuma punya plan atau pengalaman belajar secara akademik, tapi mereka juga nyari yang emang punya pengalaman langsung bersosialisasi, berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. Dan alhamdulillah aku punya pengalaman-pengalaman itu dari SMP dan SMA. Juga salah satu yang hal lain yang bikin aku kayaknya berpengaruh besar dalam kelulusan aku di Turkiye Buslari ini adalah karya-karya aku yang pernah aku tulis itu gitu. Nah,
tadi kan kakak tuh udah ceritakan kalau misalnya kakak sekarang lagi menempuh pendidikan bahasa di Turki. Jadi perasaan apa sih yang kakak rasakan yang paling kuat saat pertama kali kakak menginjakan kaki di tanah Turki itu? Kali aku ke Turki tuh ini sih masih apa ya, denial. Kayak apa ya, terharu tapi denial gitu, kayak masih nggak nyangka kalau aku tuh udah di Turki, karena bener-bener aku nggak expect bisa lolos beasiswa ini, bisa tiba-tiba akhir 2025 terbang ke Turki tuh aku nggak, beneran gak nyangka. Jadi pas pertama kali mendarat di Turki tuh aku kayak, ini beneran gak sih gitu. Tapi terharu juga kayak gitu, karena perjuangannya nggak main-main untuk sampai ke sini menurutku. Oke, kan biasanya kalau misalnya tahapan beasiswa itu kan banyak ya. Kakak sendiri ada nggak sih momen paling berkesan selama menjadi penerima beasiswa Turki Burslari ini? Selama di sini momen berkesan itu sebenarnya ada banyak. Buatku pribadi yang paling berkesan itu adalah ketika aku mulai belajar bahasa Turki dengan bahasa Turki itu sendiri. Jadi di kelas itu sama sekali gurunya nggak ada yang bisa bahasa Inggris. Mereka ngomong bahasa Turki sepanjang kelas, dan kita sebagai ya calon mahasiswa di sini tuh harus mengerti mereka ngomong apa, mereka ngajarin apa. Jadi itu kita benar-benar dipaksa untuk ngerti. Cuman ternyata itu tuh emang salah satu cara paling efektif untuk kita belajar bahasa baru. Jadi kita cepet terbiasa, cepet nangkep gimana sih cara ngomong ini, gimana orang Turki asli tuh berbicara satu sama lain gitu. Kita cepet beradaptasinya gitu. Nah, bener banget. Aku juga setuju sih kalau misalnya belajar bahasa itu harus dari orang asli dari bahasanya itu atau native speaker ya. Nah, sebelumnya kan kakak itu bilang kalau misalnya kakak itu juga selain menjadi penerima beasiswa ke Turki, juga merupakan seorang penulis. Nah, sejak kapan sih ketertarikan pada dunia menulis ini muncul? Jadi itu suka nulis dari sebentar. Dari umur 7 tahun kalau nggak salah, pas kelas 2 SD. Itu tuh awal mulanya, aku kan memang suka baca ya dari kecil. Dari kecil tuh dibiasain sama orang tua aku untuk baca setiap hari. Nah, ada satu waktu itu di mana orang tua, sebenarnya papa aku maksa aku untuk baca novel anak yang KKPK itu. Kan itu isinya full tulisan ya. Nah, aku itu dipaksa ganti bacaan ke novel itu. Ternyata cara kepenulisannya tuh bikin aku tertarik untuk baca lebih banyak gitu. Nah, terus orang tuaku bilang sama aku kalau mau dibeliin buku lagi, aku harus nulis cerita sendiri. Nah, dari situlah aku pertama kali belajar nulis dan pengen nulis lebih banyak. Keren banget orang tuanya dan kakaknya juga. Soalnya emang aku orangnya tuh suka membaca, tapi bukan yang terlalu, karena aku tuh juga mandang cara nulisnya gitu. Terus habis itu kakak juga pembuat novel kan ya. Nah, karya apa yang pertama kali kakak tulis dan menurut kakak apa sih maknanya gitu? Pertama kali banget aku tulis tuh itu ya pas disuruh sama orang tua aku tuh. Itu cerpen sebenarnya, kayak cuman berapa ya, 5 halaman gitu, aku tulis tangan. Judulnya Rumah Misterius gitu. Itu benar-benar cerita pertama aku. Sebenarnya alurnya biasa aja, kayak kalau kalian tahu mungkin alur-alur cerita biasa gimana sih, yang kayak ketebak gitu kan. Dari judulnya aja udah kelihatan banget, obvious banget gitu. Terus itu nama tokohnya juga aku ambil dari novel yang sebelumnya aku baca, jadi sama sekali nggak ada pengembangan alur, nggak ada pengembangan karakter, aku udah nulis aja gitu. Tapi justru dari sana aku termotivasi untuk bikin karya yang lebih bagus. Kayak aku termotivasi untuk bikin karakter-karakter baru yang murni dari kepala aku termotivasi untuk bikin alur yang lebih panjang dan lebih bagus, dan yang pastinya ada maknanya buat orang-orang yang membacanya gitu. Kakaknya tuh dapat ide cerita dalam novel atau antologi kakak tuh dari mana sih idenya gitu? Biasanya dari hal-hal
di sekitar aku aja sih. Jadi aku emang orangnya suka merhatiin banget gitu ke sekitar, kayak entah orang-orang di sekitar aku atau benda-benda di sekitarku gitu. Jadi dari hasil observasi itu biasanya aku mikir gitu. Misal aku pernah naik kereta gitu, terus somehow ngelewatin sebuah perkampungan dan aku ngeliat ada ibu-ibu yang lagi senam gitu. Terus aku langsung mikir kayak ide cerita kayak, oh ya nanti ada scene-nya gini gini gini, kayak kebiasaan orang-orang di pemukiman tuh gini gini gini. Jadi apa yang aku lihat, apa yang aku dengar, apa yang aku tahu itu aku proses dalam pikiran aku dan aku tuangin dalam tulisan gitu sih biasanya. Jadi emang sederhana observasi aku aja kalau biasanya untuk nulis itu. Dari awal aku juga dengar kalau misalnya kakak tuh kan ikut organisasi, terus kakak penulis juga kan. Nah itu tuh gimana sih cara kakak ngebagi waktu itu antara studi, terus buat karya-karya kakak kayak gitu. Menurut aku itu kan hal yang cukup rumit karena aku sendiri tuh juga belum bisa yang stabil banget buat ngaturnya gitu. Mungkin siapa tahu kakak bisa dari dari cerita kakak, sorry, itu tuh aku tuh jadi lebih tahu gimana sih cara ngebagi waktu yang benar dan juga para penonton juga bisa tahu gimana sih cara membagi waktu yang baik dan benar. Jadi itu aku selalu make waktu sekolah atau waktu belajar aku sebagai patokan. Jadi kayak misal di sekarang kan aku waktu sekolahnya tuh cuman 4 jam ya per hari dari jam 13.30 sampai 5.30. Nah, belajar aku fokusin di situ aja, bener-bener 4 jam itu di kelas aku nggak ngapa-ngapain selain belajar, dan kalau ada PR biasanya langsung aku kerjain malamnya. Nah, jadi waktu belajar aku tuh berfokus sama waktu sekolah dan waktu PR, udah itu aja nggak bisa diganggu lagi. Di luar waktu itu aku fokusin untuk hal-hal yang bisa bikin aku kembali seneng gitu. Kayak misalnya nulis itu tuh jujur salah satu coping mechanism aku dari belajar. Jadi yang bisa bikin otak aku fresh itu nulis. Nah biasanya aku nyiapin waktu nulis itu di sebelum tidur atau pas pagi. Pas lagi seger-segernya otak itu aku nulis di situ. Jadi dilihat dulu, aku biasanya ngeliat dulu waktu belajarnya. Waktu belajarnya aku lihat kayak, oh dari sini sampai sini berarti emang di sini fokus belajar aja nggak ngapa-ngapain. Di luar waktu itu baru aku ngerjain hal-hal lain seperti organisasi atau nulis atau mungkin cuman scrolling TikTok atau gimana gitu. Oke, jadi ini menurut aku tipsnya bermanfaat banget untuk kita-kita yang mungkin susah mengatur waktu nih. Oke Kak, jadi kita balik lagi nih ke mungkin tentang pertanyaan beasiswa. Jadi kan karena tahapan beasiswa itu tuh banyak ya. Pernah nggak sih kakak tuh merasa mau menyerah gitu? Terus kenapa kakak mau untuk bertahan gitu? Proses beasiswa tuh lama dan susah ya, apalagi kalau Turki Lari sendiri ini tuh jarak antara penutupan beasiswa dan apa itu ujian tulis dan wawancaranya itu ada sekitar 4 bulan. Yang itu lama banget kan, kayak jadi 4 bulan itu kita benar-benar digantung tanpa kepastian, dan dalam rentang waktu 4 bulan itu aku tuh udah ngerasain berkali-kali ditolak beasiswa lain gitu. Jadi sebenarnya jujur emang sempet mau nyerah, sempet nggak mau lanjut juga untuk proses ujian tulis dan wawancara Turki Lari ini karena udah capek duluan. Karena aku tuh ngerasa kayak kalau nanti udah ikut wawancara, udah ikut ujian, tapi ujung-ujungnya gagal lagi, buat apa gitu kan. Tapi yang bikin aku bertahan itu adalah satu, aku pengen ini dari kecil gitu. Yang bikin aku akhirnya daftar berbagai beasiswa tahun 2025 lalu itu adalah aku emang pengen banget sekolah di luar negeri dari kecil karena aku tahu itu bakal ngasih aku exposure yang banyak gitu ketimbang aku sekolah di Indonesia gitu. Kayak banyak banget hal yang bisa aku pelajari di luar, dan itulah kenapa aku pengen kuliah di luar negeri. Dan yang kedua itu adalah karena orang-orang di sekitar aku kayak keluarga, mama, papa, adik-adik aku, terus teman-teman aku semuanya juga percaya kalau suatu hari nanti aku bakal beneran kuliah ke luar negeri gitu. Jadi doa-doa dan kepercayaan mereka inilah yang akhirnya bikin aku, oke, kita coba lagi
kali ini gitu. Kalau emang gagal ya udah, kalau berhasil berarti emang ini yang terbaik gitu. Ya, kalau digantung sih pasti kayak rasanya deg-degan gitu ya. Nah, dari kakak sendiri ini, apakah ada pesan untuk generasi muda Indonesia yang bercita-cita studi ke luar negeri? Aku pribadi ya, eh, kuliah di luar negeri itu pasti nggak gampang. Dari proses awalnya maupun pas kita udah di sininya, pasti ada aja tantangan, ada aja dramanya gitu. Dan nggak semua orang prosesnya sama gitu kan. Ada yang kayak aku mungkin dalam 1 tahun itu harus jatuh bangun berkali-kali, ada yang nunggunya bertahun-tahun lamanya gitu. Jadi ngomongin kuliah di luar negeri itu emang nggak pasti prosesnya berapa lama, susahnya gimana, itu balik lagi ke diri kalian masing-masing. Tapi pesan yang bisa aku kasih adalah jangan nyerah. Sebanyak apapun rintangan yang kalian hadapi, sesusah apapun proses yang akan kalian lalui, kalau misalnya emang dari lubuk hati kalian yang paling dalam, kalian ini yang kalian mau, nggak apa-apa, eh, jalani aja gitu. Jangan berhenti tengah jalan. Boleh berhenti tengah jalan, tapi jangan lama-lama gitu. Kayak berhentinya buat istirahat bentar aja, nanti lanjut lagi gitu ketika udah ada kekuatan yang lebih banyak untuk menghadapi semua rintangannya. Gak bakal ada yang sia-sia soalnya kalau udah berjuangin soal mimpi itu beneran. Nah, terakhir nih Kak, satu kalimat penyemangat untuk teman-teman yang menonton video ini yang sedang berjuang mengejar mimpi. Kalau kalian lagi capek atau beneran gak sanggup dalam proses mengejar mimpi ini, kalian ingat aja, Tuhan gak akan kasih impian ke dalam hati kalian kalau kalian gak punya kemampuan untuk meraihnya gitu. Jadi kalau kalian punya mimpi, itu berarti Tuhan percaya gitu. Tuhan udah ngasih mimpi itu kalian, dan kalian juga udah punya kemampuan untuk mencapainya. Oke, terima kasih Kak Kansa. Jujur dari tadi aku tuh kayak terharu banget dengar proses-prosesnya Kak Kansa tuh, karena kerasa banget feel-nya dari cara Kak Kansa ngomong tuh, bener-bener kerasa banget di hati aku. Terus habis itu makasih juga buat kata-kata yang lumayan memotivasi buat aku, apalagi kayak penonton juga pasti termotivasi banget. Makasih buat waktu dan kesempatan yang telah diberikan oleh Kak Kansa untuk berbagi cerita dan pengalamannya. Untuk setiap generasi muda Indonesia yang sedang ragu melangkah, ingatlah bahwa mimpi tidak pernah meminta kita untuk sempurna. Ia hanya meminta kita untuk berani. Berani mencoba, berani bertahan, dan berani percaya bahwa langkah kecil hari ini bisa membawa kita pada langit yang lebih luas esok hari. Sampai jumpa di episode Lentera Cerita selanjutnya.